Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Pada informasi kali ini kita akan membedah hasil reformulasi P3K teknis, khususnya untuk teman-teman yang sudah pengumuman. Ada beberapa hal yang menjadi catatan admin dan tim sesuai dengan permintaan maupun request dari sahabat-sahabat P3K teknis gugur masal tahun 2022 yang sudah pengumuman. Khususnya bagi yang belum pengumuman juga boleh melihat video ini karena juga akan penting dan pasti akan mengalami hal ini. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Bedah hasil reformasi P3K teknis guru mas 2022. Beberapa hal yang menjadi catatan ulasan di bawah ini adalah sesuai dengan undang-undang, permen, dan perpres. Selain itu juga sesuai fakta lapangan yang sudah terjadi selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 ini. Ini mungkin sahabat-sahabat sudah bisa menonton 6 ini ya. Sambil saya bacakan satu persatu, sahabat-sahabat juga bisa menyimak di nomor-nomor lain yang belum ataupun sudah saya bacakan. Yang pertama, hasil prasangka aman? Belum. Karena hasil prasangka masih berpeluang gugur jika terdampak sanggah. Jadi peluang amannya 50%. Ini menjadi catatan ya untuk teman-teman. Ini bukan menakut-nakuti ya sahabat-sahabat, namun lebih memberikan fakta sebenarnya seperti itu. Yang kedua, apakah akun TL wajib sanggah atau yang tidak lulus ya sahabat-sahabat, atau yang belum lulus apakah wajib sanggah? Tidak. Karena sanggah hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan kok peluangnya masih ada dan punya alasan yang kuat bisa menyanggah ya silakan disanggah ya sahabat-sahabat. Dan tipsnya untuk menyanggah itu sebetulnya bahasanya singkat, padat, dan jelas sesuai dengan fakta ya sahabat-sahabat, seperti itu. Itu spillnya seperti itu. Yang 99% itu biasanya ditanggapi ya, ataupun akan ditanggapi maupun diluluskan ya sahabat-sahabat, seperti itu. Yang ketiga, hasil pasca sanggah masih bisa gugur, bisa jika ditemukan data yang tidak sesuai. Peluang aman dari kawan-kawan yang sudah menerima pasca sanggah ini adalah 85%. Karena pasca sanggah itu nanti masih akan diverifikasi untuk pengisian daftar riwayat hidup. Setelah isi daerah apakah aman? Belum. Ini faktanya ya sahabat-sahabat. Sebab data yang diinput juga akan diverifikasi sistem SSSN kembali. Peluang aman adalah 95%. Nah pertanyaan gini, faktor apa yang menyebabkan pasca isi daerah gagal? Jadi setelah ngisi daerah itu kok bisa dianggap gagal atau BTL atau gugur, itu bagaimana? Ini ada dua hal. Yang pertama dari sistem, yang kedua adalah dari peserta. Yang kita ulas pertama adalah dari peserta dulu. Peserta ini bukan hanya yang saya tulis ini ya. Yang saya tulis ini adalah yang paling banyak kesalahannya terjadi di sini untuk teman-teman yang BTL. Ini sesuai dengan yang dirangkum oleh tim. Dari peserta itu ada yang salah unggah. Jadi untuk SKCK itu yang dimasukkan nafsa. Untuk kalau nafsa dimasukkan SKCK. Ini salah unggah ini paling banyak terjadi. Selanjutnya adalah scan data buram atau data scanannya sudah diunggah. Jadi diunggah betul semua, sudah sesuai dengan tempatnya, tapi setelah dilihat buram atau terlalu rendah besarannya, itu besarnya file itu terlalu kecil, jadi jika diperbesar itu buram atau hasil scanannya tidak bagus. Yang selanjutnya adalah linear ijazah tak valid. Tak valid ini belum dicek di sivil ya sahabat-sahabat. Nanti bisa searching di Google sivil atau bisa dicek linknya di video sebelumnya yang ada isi daerah. Nah ini juga ada yang mengalami tidak diresum. Jadi teman-teman itu sudah isi semuanya betul, unggahnya betul, scan datanya jelas, ijazahnya linear, namun tidak diresum. Resum itu paling bawah ya. Setelah kita mengisi semuanya kan harus diresum sebelum jatuh tempo atau due date-nya ya sahabat-sahabat. Nah ini pertanyaannya apakah bisa gugur? Bisa. Maksudnya bisa diedit? Bisa ya sahabat-sahabat. Apakah bisa diedit lagi? Bisa, tapi sulit kalau kesalahan dari peserta ya. Ini perlu dicatat ya teman-teman. Selanjutnya dari sistem itu terbaca berkas tidak lengkap. Ini biasanya SKCK atau nafsa. Tidak lengkap di sini adalah peluang paling banyak di sini sahabat-sahabat, karena
antara tanggal keluar dengan tanggal pengesahan itu kadang tidak sinkron. Jadi nanti teman-teman yang mau ngurus SKCK atau NAPSA ini nanti dicek dulu ya sahabat-sahabat, tanggalnya sudah sesuai atau belum. Itu karena banyak juga yang terjadi bahkan di P3K 2022 ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, apakah bisa diperbaiki? Bisa diperbaiki. Dengan catatan itu nanti yang menghubungi adalah BKPSDM atau instansi yang dilamar teman-teman. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini juga ada konfirmasi langsung kepada admin Adhiko Ramos. Bukan tim ya, tapi langsung ke admin. Ada beberapa, namun kita tidak berani untuk membocorkan identitas pribadi karena itu melanggar hak ya sahabat-sahabat. Apakah jika NIP3K sudah ditetapkan bisa gugur atau bahkan tinggal menyerahkan SK ya sahabat-sahabat? Itu masih bisa. Namun peluangnya sangat kecil sekali. Karena apa? Yang paling banyak adalah terindikasi validasi ijazah atau ijazahnya tidak linier. Nah, pertanyaan seperti ini. Di posisi 6 ini yang paling menyakiti ya sahabat-sahabat, atau yang paling kenapa kalau memang ijazahnya nggak valid kok sampai bisa sudah mengisi isi daerah sudah, semuanya sudah, NIP3K pun sudah ditetapkan, tapi kenapa pas waktu mau mengirimkan kok baru terbaca ya. Ini admin belum bisa menjawab secara detail ya sahabat-sahabat. Kemungkinan ada error ya. Yang paling besar pulangnya adalah terjadi error pada sistemnya untuk membaca pas data itu ya sahabat-sahabat, seperti itu. Dari rangkuman 1 sampai 6 ini, dalam artian admin Adhiko Ramos itu bukan untuk menakut-nakuti ataupun memupus kebahagiaan kawan-kawan yang sudah dinyatakan lulus pada hari ini. Tidak. Namun lebih ke berhati-hatian maupun jangan sampai nanti teman-teman gagal di antara poin 1 sampai 6 ini. Karena apa? Admin tetap mendoakan kawan-kawan yang sudah lulus di prasangga itu aman sampai dengan menerima SK, bahkan sudah menerima gaji P3K. Terkait dengan pemberkasan gaji untuk P3K teknis, kita juga ada yang akan kita bagikan. Rambu-rambunya juga ada, bagaimana sistemnya juga ada. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi terbaru di Adhiko Ramos. Ada kurangnya, maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.